Halo guys semuanya, selamat malam. Kali ini Mimin upload lagi cerita Mafia ya. Dan jikalau kalian nanya untuk bab sebelumnya atau kelanjutannya, kalian bisa lihat di channel ini ya. Dan ingat di channel ini juga upload dua cerita. Yang pertama di sesi siang dan sesi malam. Kalau sesi malam sih kalian pasti bakalan lihat cerita Mafia. Kalau di sesi siang kalian bakalan lihat cerita Mencintai Guruku. Jadi kalian tonton aja cerita dua-duanya. Soalnya rame. Oke. Jadi ini dia kelanjutan dari cerita Mafia. Bab 22, Lolita dibawa ke halaman pesta lagi. La bisa melihat petugas kebersihan sedang bersih-bersih di sana. "Bos, aku sudah mendapatkannya," ucap Dalton pada seorang pria yang membelakangi mereka. "Aku tidak menyangka Alex akan memberikannya dengan mudah," Dalton berkata lagi. Bertepatan dengan itu, pria itu berbalik menghadap mereka. Tangannya memegang satu tongkat. Senyum di bibirnya mengingatkan Lolita pada kejadian beberapa waktu lalu. "Maafkan aku." Lolita menabrak seorang pria paruh bayah di depan pintu toilet. Pria itu tersenyum miring. Tidak masalah. Ada sesuatu di matanya yang membuat Lolita merasa aneh. Tapi Lolita memilih tidak peduli dan kembali pada Alex yang menunggunya di luar. Pria itu sangat ribet. Ia hanya ingin ke toilet saja, mereka harus mengalami perdebatan yang panjang. Katanya mereka sebentar lagi akan masuk ke pesta, kenapa Lolita harus menyusahkannya? Akhirnya dengan kekeras kepala Lolita, Alex berhasil dibujuk dan mengantarnya ke toilet. Namun saat Lolita berbalik, pria paruh bayah itu masih berdiri di depan toilet sambil menatapnya dengan senyuman di bibirnya yang aneh. Setelah kejadian itu, Lolita terus memikirkan pria itu. Siapa sangka kejadian di toilet itu membuat mereka kembali bertemu. "Kau bekerja dengan baik, Dalton, Pui." Pria paruh bayah itu tersenyum dan menghampiri Lolita. "Tentu saja bos." Dalton merasa puas setelah dipuji. "Hai wanita cantik, kita bertemu lagi," sapa Dalton di hadapannya. Lolita memandang benci pria paruh bayah itu. "Fa sekarang tahu siapa bosnya di sini. Kau tahu, setelah aku melihatmu di depan toilet, aku langsung tertarik padamu. Kau sangat seksi dan cantik," katanya memandang liar ke seluruh tubuh Lolita. Sekarang Lolita mengerti, pria itu sengaja memanfaatkan Alex yang ingin memberi hadiah untuk mendapatkannya. Sebenarnya apa tujuan pria itu dan mengapa Alex juga memberikannya dengan mudah seperti ini? Apakah Alex tidak sadar dengan melakukan ini? Bisa saja ia membahayakan keselamatan Alex dengan melaporkan Alex ke kantor polisi. Memang dasar Alex, pria itu hanya bisa membuatnya semakin membencinya. "Bahwa dia akan kubuat wanita itu bersenang-senang denganku malam ini. Iya kan sayang?" Lolita langsung membuang muka saat pria paruh bayah itu hendak menyentuh pipinya. "Tidak masalah jika kau tidak mau disentuh. Tapi aku pastikan setelah ini kita menjadi dekat." Senyum miring terpampang jelas di wajah pria itu. Lolita yang melihat semua itu semakin tidak suka. "Lakukan saja jika kau bisa," balas Lolita menantang. Lolita kira ia akan disiksa atau diperkosa seperti yang ia dengar dari Alex dan Dalton di pesta. Tapi dugaannya salah, pria tua itu malah memerintahkan semua anak buahnya pergi dan menyisakannya bersama pria itu di meja makan yang megah. Lolita tidak mengerti dengan situasi seperti ini. Pelayan datang membawakan makanan. Menu yang disajikan pelayan itu seketika membuat Lolita jijik dan ingin muntah. Bagaimana bisa pria itu berpikir menyajikan daging mentah bersama wine di meja makan? Apalagi masih ada darahnya. "Setelahkan dimakan," ucap pria itu sambil melahap daging itu dengan garpu. "Kau gila, memakan daging mentah seperti ini?" Lolita langsung menggeser piring itu kasar. "Tentu saja tidak. Ini makan keseharianku," ucapnya masih santai. "Sebenarnya kau siapa? Kau mau apa dariku?" bentak Lolita langsung to the point. Pria itu tertawa keras dan menaruh garpu dan pisaunya lagi di piring. "Kau sangat terburu-buru sayang. Bahkan ini baru formulaan. Ada yang lebih menarik dari ini. Kau pasti suka." "Tidak ada yang menarik selain mengetahui siapa kau dan apa hubungan kau dengan Alex." Setelah Lolita nyalang, pria itu lagi-lagi tertawa keras. Lama-lama Lolita berpikir pria tua itu mengalami gangguan jiwa. "Aku dari ketua mafia terhebat di Israel.
Tidak ada yang bisa mengalahkanku, bahkan Alex sekalipun. Pria itu benar-benar bodoh, diserang sedikit langsung tumbang, kata Darik puas. Oh, berarti luka di perut Alex waktu itu akibat penyerangan yang dilakukan Darik padanya. Apa kalian musuh? Tanya Lolita lagi. Lumayan, walaupun Lolita tidak tahu nasibnya nanti seperti apa, setidaknya ia bisa mencari tahu informasi mengenai Alex dan Darik ini. Sesama mafia, tidak mungkin jika akan berteman, apalagi soal perebutan kekuasaan, jelasnya sarkastis. Sekarang kau tahu identitasku, bagaimana jika kita mulai permainannya? Lolita tidak mengerti apa yang dimaksud Dartek. Permainannya mudah, jika kau bisa melewatinya, kau akan menjadi ratuku, tapi jika tidak, kau hanya akan menjadi sap yang disembelih. Senyum misterius disuguhkan Darik. Satu kali tepukan tangan yang dilakukan Dartek membuat anak buahnya langsung datang ke ruangan itu, bawa wanita cantik ini ke ruangan penyiksaan. Perasaan Lolita mulai tidak enak, apa yang sebenarnya yang akan dilakukan Darik padanya. Tidak perlu khawatir sayang, ini hanya ujian kecil untukmu. Lolita langsung ditarik dan dibawa paksa oleh kedua anak buahnya mengikuti Darik dari belakang. Mereka berjalan melewati dapur, keluar dari pintu belakang Lolita bisa melihat sebuah tanam besar di antara kedua sisi tembok yang kokoh, dindingnya ditumbuhi rumput-rumput liar yang merambat hingga ke bawah tanah. Ada sesuatu yang membuat Lolita merasa aneh. Sebuah pintu hitam di pojok taman, mereka membawanya ke sana. Darik lebih dulu membuka pintu itu dengan sebuah kunci. Apa yang hendak kalian lakukan? Lolita tidak mau masuk, perasaannya mendadak tidak enak, seolah sehabis ini tak bisa. Merasakan mati di ujung jurang, bawa dia masuk. Darik tersenyum dan masuk ke dalam. Lolita memberontak, mempertahankan tubuhnya di tempat. Tapi percuma saja ia tidak bisa mengalahkan kedua tenaga pria itu. Selamat datang di ruangan penyiksaanku. Darik tiba-tiba tertawa seperti orang gila. Sementara Lolita yang baru saya dibawa masuk langsung terpanah menyaksikan betapa kejinya tempat ini. Puluhan wanita tanpa busana digantung tak bernyawa di atas atap. Sekitar 10 wanita ditidurkan di sebuah jaring dengan tangan dan kaki diikat. Lolita tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sekarang. Kekejian tampak jelas di depan matanya dan tidak ada yang tahu tentang ini. Jika kau bertanya siapa yang melakukannya, itu jelas aku. Kau lihat wanita digantung itu. Mereka semua tidak lulus dalam ujianku. Mereka mati karena kelemahannya. Aku tidak suka orang lemah, jadi kau harus kuat ya. Ucap Darik, benar-benar seperti seorang psikopat. Lolita mengepalkan tangannya marah. Di mana polisi Italia, kejahatan seperti ini saja mereka bisa menyelidikinya. Lihat 10 wanita ini, mereka masih dalam tahap ujianku. Salah satu yang paling kuat adalah dia. Darik menghampiri satu wanita tanpa busana yang terbaring lemah di jaring itu. Mengambil alat kejut listrik, Darik langsung menancapkan benda itu ke area inti wanita itu. Hahaha. Suara jertan kesakitan langsung dikeluarkan wanita itu. Lolita yang melihat itu sontak maju satu langkah, tapi kedua pria itu langsung menahan tubuhnya agar tidak bergerak. Lolita ingin menangis, tak tidak tahu harus apa. Perasaannya campur aduk, rasa takut, cemas bercampur jadi satu. Kau, Darik memanggil satu pengawal yang menahannya. Lakukan seperti biasa, ucap Darik memerintah. Kekejian kedua langsung Lolita lihat di sana. Kali ini Lolita benar-benar menangis terisak menyaksikan semuanya. Penjaga itu membuka celananya dan memperkosa wanita itu tanpa segan lagi. Penjaga itu tampak menikmatinya sementara wanita itu diam tak berdaya. Seakan belum cukup, Darik yang masih di sana menempelkan kembali alat keyut listrik itu di kulit wanita itu. Alhasil wanita itu kembali berteriak dan meringis kesakitan. Bagus, itu yang ku mau. Setelah mengatakan itu Darik tertawa keras dan menikmati apa yang dilihatnya. Tidak ada rasa kemanusiaan yang membuat Darik empati. Yang ada Darik berulang kali menempelkan alat kejut itu sambil anak buahnya melakukan kegiatannya di sana. Dasar iblis, Lolita tidak bisa menahan dirinya lagi. Keluarkan semaunya dengan air matanya. Lepaskan aku, teriak Lolita meronta pada satu anak buah Darik. Lolita tidak mau nasibnya akan seperti itu.
Bagaimanapun ia harus keluar dari sini dan menyelamatkan para wanita itu. Suara tawa dari Darik kembali memenuhi ruangan itu. Darik menatapnya dan menghampirinya saat itu juga. Aku lupa masih ada wanita cantik di sini, senyum seperti psiko ditunjukkan Darik padanya. Lepaskan aku, Lolita menekankan katanya, walaupun matanya menangis ia masih menantang pria itu berani. Tidak bisa, aku belum mematimu. Di awal aku sudah mengatakan, jika kau bisa bertahan kau akan menjadi ratuku, tapi jika kau tidak bisa bertahan, nasibmu akan sama seperti merek A yang digantung. Darik menunjukkan puluhan wanita yang mati digantung. Kau pria tua bangka yang paling biadab yang pernah aku lihat, umpat Lolita beringas. Tidak masalah jika kau mau mengatakan aku biadab, tapi setelah ini kau akan merasakan apa itu surganya dunia. Senyum Danik lagi-lagi terlihat. Ikat dia. Darik kemudian memerintahkan satu anak buahnya itu untuk membawa Lolita ke jaring yang kosong. Lepaskan aku tidak mau, Lolita berteriak hingga tubuhnya berhasil ditidurkan di jaring itu. Lolita memberontak tapi percuma, tangan dan kakinya berhasil diikat. Sekarang Lolita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, yang bisa dilakukan Lolita hanya menangis. Apa ini akhir dari segalanya? La tidak percaya tak akan diperlakukan seperti wanita yang ada di sini. Kali ini biar aku yang menyentuhmu. Darik menghampirinya. Lolita berontak dan berteriak saat gaunnya dirobek Darik dengan sekali hentakan. Kau pria tua mencikan, aku janji, aku akan membunuhmu setelah ini, teriak Lolita marah. Lolita menangis dan meraung, La berharap seseorang menyelamatkannya dari penyiksaan ini. Lagi-lagi Darik tertawa keras. Tidak ada yang bisa membunuhku, aku akan abadi selamanya. Suara tawa seperti orang gila kembali Lolita dengar dari Darik. Siap-siap kau akan menikmati apa tuh surga. Darik mengambil alat kejut listrik itu lalu mendekatnya pada Lolita. Lolita memejamkan matanya takut. Oke, mungkin ini nasibnya. Apapun yang dilakukan Darik, ia akan terima. Tapi ia berharap semoga Tuhan mencabut nyawanya cepat. Gedubrak, tiba-tiba suara bantingan pintu terbuka terdengar. Alex berdiri di sana bersama puluhan anak buahnya. Pria itu masih mengenakan pakaian yang sama saat mereka ke pesta. Mata mereka sempat bertemu, tapi Alex tidak mengatakan apapun dan kembali melepas kontak matanya dengan Lolita. Bunuh dia, mendadak Darik berteriak dan keluarlah puluhan anak buah Dark dari tempat tersembunyiannya. Terjadilah perkelahian yang hebat. Lolita melihat bagaimana anak buah Alex lebih unggul melawan anak buah Darik. Sementara Alex mendekat dan memandang Darik dengan aura yang menyeramkan. Pasti kau tidak menyangka aku akan kesini. Alex tersenyum miring dan melanjutkan. Dengan menyerahkan wanita itu padamu, seharusnya kau curiga aku memanfaatkannya untuk menemukan tempat persembunyianmu. Aku menempelkan pelacak pada bajunya. Jelas Alex. Jadi Alex sengaja melakukan TNI agar bisa menangkap Darik? Kau begitu bodoh, seakan tidak terjadi apa-apa, padahal sebenarnya aku menjebakmu, kata Alex dingin. Kau pikir dengan membakar markasku dan menusukku, kau bisa membunuhku? Alex mengeluarkan pistolnya di balik jas. Tidak, itu salah besar, aku yang sekarang akan membunuhmu. Pistol itu diarahkan Alex tepat di hadapan Darik. Benarkah? Tiba-tiba Darik tersenyum meremehkan dan bertepan dengan itu Dalton menendang tangan Alex sehingga pistol itu terjatuh ke tanah. Sekarang gantian Alex yang diserang menggunakan pistol oleh Dalton. Alex menatap tajam pada Dalton. Sudah kuduga kau terlibat. Dengan ini, kau pura-pura menjadi sahabatku tapi dari belakang kau menusukku dengan pria tua itu. Mau bagaimana lagi? Bosku adalah Darik yang terhormat, bukan kau. Maaf, katanya mengejek dan membuat Alex tidak bisa menahan amarahnya lagi. Alex menghentak tangan Dalton yang mengerahkan pistol di pelipisnya, La bergerak cepat dan menendang perut Dalton hingga terjatuh ke tanah. Belum cukup tak ambil pistol dan menembakkan peluru itu ke seluruh tubuh Dalton secara membabi buta. Dalton berteriak dan mati seketika. Darik hendak menebaknya juga saat melihat anak buahnya mati. Buru-buru Alex menembak lengan Darik dan membuat pria tua itu menjatuhkan pistol itu. Sialan, Darik mengumpat, kalian bunuh pria itu.
Derek berusaha mempertahankan diri sambil memegangi lengannya yang mengeluarkan darah segar. Alex memanfaatkan itu semua dengan menyerang Derek lagi. Hidupmu akan berakhir dari sini. Saat Alex hendak menembakkan pistol itu, tiba-tiba Derek melemparkan sesuatu ke tanah. Seketika semuanya gelap, asap hitam memenuhi ruangan itu. Beberapa detik kemudian semuanya kembali semula dan Alex kehilangan Derek. Sial, itu adalah gas kematian. Senjata itu hanya diproduksi di Israel. Siapapun yang menyerang dengan senjata itu akan membuat seluruh ruangan menjadi hitam dan mengeluarkan asap tebal untuk sementara. Biasanya senjata itu digunakan untuk orang yang ingin kabur dari bahaya. Contohnya seperti yang dilakukan Derek saat ini. Bos, mereka kabur. John memberitahu. Cepat kejar mereka. Perintah Alex geram. Kemudian mata Alex bertemu dengan Lolita. Alex kesal semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Pokoknya ia harus mendapatkan Derek. Melepaskan jasnya, Alex lepar jas itu ke tubuh Lolita. Wanita itu sekarang hanya menggunakan bikini dalam saja. Pasti Derek yang melepaskan gaunnya. Ini semua gara-gara kau. Alex menyalahkan Lolita sambil melepaskan tali yang membelit tangan dan kaki wanita itu. Apa maksudnya ini, kau menyakahkanku? Tanya Lolita tak terima. Alex diam saja. Setelah ikatannya selesai dibuka, Alex angkat tubuh wanita itu dan membawanya pergi dari sana. Aku bisa jalan sendiri, ucap Lolita di dalam gendongan Alex. Alex juga heran mengapa ia mengotong Lolita jika wanita itu saja bisa jalan sendiri. Lepaskan juga wanita-wanita itu dan bawa mereka ke rumah bordil. Alex tidak peduli dan memilih menyuruh anak buahnya melepaskan wanita malang itu yang terikat di sana.